Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke guys, hari ini kita akan update harga bawang merah sesuai janji kita. Kita akan update saat H+5. H+5. Dan seperti prediksi Mas Yusuf Wijayanto, kok pinter. Prediksi Mas Yusuf Wijayanto, setelah lebaran harga tetap akan naik. Dan terbukti saat ini harga bawang merah masih ada kenaikan. Nanti akan ada informasi dari ujung timur Bondowoso. Kalau dari Bondowoso ini spesial, ini informasi dari petani kita yang ada di kota Bondowoso, ngasih informasi sebelum lebaran dan setelah lebaran. Ada informasi juga dari kota Probolinggo, ada dari kota Nganjuk, ada dari kota Bojonegoro, dan ada dari kota Ngawi. Harganya memang ada selisih tapi tidak terlalu banyak. Dan untuk teman-temanku semua, karena posisi saat ini cuaca itu sudah mulai berubah ya. Banyak serangan ulat, katanya ada ulat yang bandel, diobati apa-apa tidak mempan. Nanti sedikit akan kita bahas setelah Mas Yusuf Wijayanto membacakan harga bawang merah. Dan nanti kita juga akan membahas harga benih bawang merah. Untuk harga sayur, silahkan Mas Yusuf Wijayanto membacakannya. Dimulai dari Bondowoso. H-1 bawang tanggung basah 21.000. H+2 harga melejit menjadi 31 sampai 33.000. Probolinggo 28 sampai 33.000. Nganjuk 28 sampai 30.000. Ngawi tanggung besar 32.000, Bojonegoro 27 sampai 30.000. Dah. Rata-rata berarti berapa Mas Yusuf? 30.000. Rata-rata 30.000. Dipasno mbek prediksine modelnya. Oke guys, itu informasi yang bisa kami terima. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau ngasih informasi tentang harga bawang merah dari kota masing-masing. Setidaknya itu bentuk salah satu ibadah kita, berbagi informasi ke teman-teman semua. Untuk teman-teman yang kotanya tidak saya sebut, harga di kota jenengan itu berapa, bisa komen di kolom komentar. Tetap pada slogan kita, berbagi tak akan mengurangi. Ojo bosen tumindak becik. Di nuansa lebaran kali ini kita ada minuman, ada camilan juga, ada rokok juga. Ini kan nuansanya sudah habis lebaran Mas Yusuf ya. Jadi Mas Yusuf kalau mau ngerokok silahkan. Ngombe se. Kita juga akan membahas tentang harga benih per tanggal ini, H+5. Tanggal 27 April. Tanggal 27 April akan mulai ada kenaikan harga benih bawang merah. Karena benih harga sayur melesat naik, benih juga ikut naik, wis biasa. Nanti kalau harga sayur turun, biasanya harga benih tidak ikut turun. Itu merengkelnya harga benih. Di saat harga sayur naik, harga benih ikut naik. Di saat harga sayur turun, harga benih tetap stuck, tidak mau turun. Biasanya mengikuti turun guys, tapi sedikit-sedikit biasanya. Merengkel aslinya. Untuk harga benih yang Labuan 1 itu mulai kisaran 50 up. 50 up. Untuk yang Apitan di kisaran 57 up. Hampir 60 tadi. Hampir 60, 57 up. Jadi itu informasi yang bisa saya berikan untuk teman-temanku semua. Dan di nuansa lebaran ini saya akan sedikit berbagi gimana caranya merawat tanaman yang
awalnya itu hujan sering, terus tiba-tiba ndak ada hujan. Jadi panas, tanamannya koplak, terlalu panas. Dan ada yang bilang sehabis ada gerhana matahari ini cuaca benar-benar luar biasa panas. Itu efek dari apa saya sendiri kurang paham karena saya bukan ahlinya di situ. Dan ada mitos juga, ini mitos. Kalau bulan masih bulan sabit itu cenderung nengoknya itu ke utara. Jadi miring ke utara itu harga pangan akan mahal. Mitosnya seperti itu. Mas Gusman, itu bulan sabit itu biasa nengok ke utara, nengok ke selatan itu sudah biasa lah. Iya, ditengarai oleh orang Jawa seperti itu. Kalau bulan sabitnya itu sedikit ke arah utara, biasanya harga pangan itu akan mahal. Jadi ada kenaikan. Oke, karena kita bukan ahlinya di situ. Jadi kita akan membahas selain itu, guys. Kita akan membahas tanaman yang sering kena hujan terus tiba-tiba tidak ada hujan. Itu rata-rata kalau tanaman sudah di atas 30 HST biasanya muncul serangan lehminer atau grandong. Beda ya guys, di sini sedikit saya jelaskan biar pemula itu tahu antara grandong dan ulat itu beda. Kalau ulat itu dari ngengat, induknya itu dari ngengat. Kalau grandong atau lehminer itu induknya dari lalat liromiza. Jadi beda, cara penanganannya pun beda. Kalau lalat biasanya kita menggunakan abamectin. Kalau ulat kita bisa menggunakan, di situ banyak bahan aktif, lopernapir dan yang lain-lainnya. Pokok banyak bahan aktif di situ. Dan ini ada keluhan dari salah satu petani, mungkin keluhan banyak petani itu rata-rata ulatnya sudah kebal, rata-rata ulatnya sudah resisten. Nah, untuk menanggulangi ini seperti gimana caranya Mas Gusman? Di sini sedikit saya singgung supaya tanaman sampean itu tidak kebal dengan hama. Biar tidak kebal dengan hama, jangan menggunakan bahan aktif yang selalu sama atau merek yang selalu sama. Tapi kalau mau mengikuti Gusman Bojonegoro bisa menggunakan Citropin Plus atau SPP. SPP itu bahannya dari minyak citronella yang dimix dengan minyak pin oil dan 9 bahan pokok. Jadi 9 bahan pokok di situ ada mimba, ada tubo atau jenuh dan yang lain-lainnya itu dikemas menjadi satu untuk membuat lahan kita itu tidak resisten atau kebal. Tapi kalau masih menggunakan obat pabrikan, jangan menggunakan merek yang sama. Contoh kecil, tanam kali ini kita menggunakan merek Arjuna. Untuk tanam berikutnya jenengan harus pakai merek yang lainnya. Gini guys, saya umpamakan seperti ini. Sekali kita itu disengat oleh lebah, sekali disengat itu pasti akan muncul bengkak. Sekali disengat agak sedikit bengkak. 3 kali disengat sudah mempan. Tambar. Tidak ada bedanya dengan itu. Jadi pola kita yang harus kita rubah, jangan selalu menggunakan obat dengan merek yang sama. Dan ingat, mulailah dari dosis terendah karena banyak petani biasanya kalau tanamannya masih kecil, kantongnya masih tebal, obatnya bagus dan rata-rata itu dikasih banyak. Di saat tanamannya sudah masuki 36 HST up, biasanya kantongnya sudah tipis, obatnya asal-asalan. Itu salah besar. Jangan tiru orang ini, bahaya. Ini kebiasaannya Mas Yusuf. Kebiasaannya Mas Yusuf, tempo dulu. Itu di Bojonegoro guys. Kalau di kota-kota ini dengan
Semoga saja tidak. Mudah-mudahan tidak. Tapi rata-rata Masih sama. masih sama. Itu ya guys ya, cara menanggulangi supaya hama yang ada di lahan kita itu tidak kebal. Jadi sehebat apapun obatnya sampean, ada yang bilang yang viral kemarin Broveria, sehebat apapun kekuatan Broveria, jika kami sudah menggunakan 2 sampai 3 kali itu akan kebal, akan resisten. Jadi malah bahaya sebenarnya jika kita menggunakan insek yang luar biasa, itu akan membuat lahan kita itu semakin lama semakin resisten, semakin kebal hamanya. Mas Gusman kok bisa kebal hamanya seperti apa? Sedikit saya ceritakan Mas Yusuf ya di sini. Ulat yang kita obati dengan salah satu merek dan dia tidak mati, dia nanti akan menjadi pupa. Pupa, dia akan turun ke tanah kita dari daun, kemungkinan besar 10 sampai 12 hari dia itu ulat yang tidak mati akan berubah menjadi pupa. Pupa nanti dia akan berubah menjadi larva. Larva dia akan menjadi ngengat. Ngengat dia akan terbang di lahan kita. Dia akan terbang sembari meninggalkan telur di lahan kita. Kalau menetas dan kita obati dengan obat yang sama tempo lalu, maka dia hanya akan ketawa. Loh, ini udah pernah ini. Diminum nenek moyang. Sudah pernah diminum nenek moyangnya, kata Mas Ucup. Berarti indukannya kan sudah kebal. Jadi telur yang menetas di situ kalau kita obati yang sama itu sudah tidak akan mempan. Ini secara logika. Kalau secara ilmu gimana Mas Gusman? Ya seperti itu. Jadi untuk teman-temanku semua, bertani itu kita harus paham dengan apa yang kita tanam. Kalau kita belum paham gimana Mas Gusman caranya, selalu tonton channel Gusman Bojonegoro, karena channel ini memang dikhususkan untuk para pemula dan bahasanya sangat mudah dimengerti, bahasa jalanan, karena Gusman Bojonegoro tidak bisa menjelaskan dengan bahasa pulpen, bahasa Inggris. Jadi kita menjelaskan sesuai apa yang jenengan pahami, seperti itu loh. Jadi untuk teman-temanku semua, semoga bisa dipahami dan dimengerti apa yang selama ini saya jelaskan. Nanti kalau sudah dasar-dasarnya sudah paham semua, saya akan menaikkan levelnya. Menurut ya. Jadi jangan tambah pinter. Dan kemarin kita sudah kedatangan King Masternya bawang merah dari Probolinggo, Bapak Insinyur Ahmad Sauri, di kediaman Gusman Bojonegoro. Dan ada Mas Mawan dari Temayang, ada masternya cabai Pak Kan dari Kapas Bojonegoro, ada Pak Guru Budi juga di sana, ada master organik Mas To Ember. Kemarin kita ngobrol-ngobrol banyak dan semoga apa yang kita obrolkan kemarin benar-benar manfaat dan bisa manfaati untuk yang lainnya. Ada yang mau ditambah Mas Yusuf? Tidak. Untuk sementara cukup. Yang jelas kita akan selalu update harga bawang merah supaya teman-teman paham harga bawang merah saat ini. Dan prediksi. Oke, kita taruh di ujung guys prediksinya. Untuk prediksi setelah lebaran saja Mas Ucup. Prediksi setelah lebaran ini seperti apa? Masih naik. Soalnya nggak ada tanaman yang tua. Masih naik soalnya di lahan tidak ada tanaman yang tua saat ini. Iya. Oh, prediksi dari Mas Yusuf Wijayanto akan tetap naik di kisaran harga Sampai 35 sampai 40. 35 sampai 40. Wow. Dan saatnya prediksi dari seorang Gusman Bojonegoro. Insya Allah tidak akan banyak melesetnya. Prediksi dari seorang Gusman Bojonegoro, harga akan ada di kisaran 35. Alasannya, biasanya kalau habis lebaran itu banyak orang yang punya gawe. Jadi banyak orang yang masak. Dan di Bojonegoro, apalagi di Bojonegoro itu di kota yang terkenal kalau masak itu paling berani pakai bawang merah.
Jadi Bojonegoro itu nyerap bawang merahnya itu luar biasa banyak. Makanya banyak dari kota-kota luar itu masuk ke Bojonegoro. Wong Bojonegoro itu paling seneng nek masak nganggo brambang. Oke, itu informasi yang bisa kami berikan. Semoga bermanfaat. Dan di nuansa lebaran ini, tim Gusman Bojonegoro apabila selama 1 tahun sampai saat ini itu ada kata-kata yang kurang berkenan karena Gusman Bojonegoro terkenal dengan congkaknya. Kadang disengaja dan tidak disengaja. Yang jelas saya mohon maaf mewakili tim Gusman Bojonegoro, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.